Pemirsa, kekuatan dunia dan regional telah gagal mencapai konsensus tentang bagaimana menangani konflik yang meningkat dalam 4 minggu sejak para pejuang Hamas yang menguasai jalur Gaza menerobos masuk ke perbatasan, menewaskan 1.400 orang dan menyandra lebih dari 240 orang lainnya. Lalu bagaimana catatan redaksi CNN Indonesia terhadap konflik Hamas dan Israel? Kita bahas malam hari ini bersama Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Mas Revolusi Riza. Selamat malam, Mas Revo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam, Heranov. Ya, menanggapi soal konsensus yang tidak tercapai, Mas Revo, dari kekuatan dunia regional yang telah gagal untuk menangani konflik Hamas-Israel, catatan redaksi CNN Indonesia seperti apa? Iya, Heranov, kita menyaksikan sebuah tragedi kemanusiaan yang terus berlangsung sampai detik ini ya. Sejak peristiwa serangan Hamas ke Israel sekitar 4 minggu yang lalu, dan kemudian Israel melancarkan serangan balasan masuk ke daerah Palestina dan kemudian masuk hingga sampai sekarang mengepung jalur Gaza. Kita terus menyaksikan pemberitaan satu demi satu orang meninggal dunia. Korban tewas sudah lebih dari 10.000, dan bahkan dalam catatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Palestina dan kemudian kemarin juga disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, setidaknya setiap 10 menit sekali satu anak meninggal dunia di Palestina. Lebih dari 3.600 anak yang sudah meninggal di sana. Jurnalis meninggal sudah lebih dari 35 orang, tenaga medis lebih dari 130-an orang meninggal dunia, dan itu menjadi catatan yang sangat buruk bagi kemanusiaan, sisi kemanusiaan kita. Solidaritas untuk meminta gencatan senjata dan perdamaian di wilayah jalur Gaza dan Palestina disuruhkan dari seluruh dunia, meminta Israel untuk tidak menghentikan serangannya, dan juga kepada Hamas untuk tidak lagi melakukan serangan-serangan. Itu berkumandang hampir seluruh penjuru dunia. Kita tahu hari ini juga ribuan orang berkumpul di Silang Monas untuk melakukan aksi membela Palestina. Dan juga tidak hanya di Indonesia, tapi juga di daratan-daratan Eropa maupun Amerika sana. Yang kita tahu sikap Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa cenderung ada di belakang Israel. Penolakan dari warga negaranya meminta supaya perdamaian ditegakkan di tanah Palestina itu berkumandang juga tidak hanya di Indonesia dan negara-negara yang bisa dikatakan sebagai negara-negara Muslim, tapi juga di negara-negara Eropa dan Amerika. Dan kita tahu juga di Silang Monas tadi aksi tidak hanya diikuti oleh masyarakat Muslim, tapi juga lintas agama, meminta supaya perdamaian segera bisa berjalan di Palestina. Sayangnya hingga saat ini kita tahu seruan-seruan yang ada itu tidak membuahkan hasil yang cukup signifikan. Desakan-desakan yang ada, beberapa pejabat dari badan-badan dunia juga sampai mengundurkan diri, tapi ini tidak menghentikan serangan yang dilakukan oleh Israel ke jalur Gaza. Nah, ini yang menjadi keprihatinan kita semua, dan apa yang kita lakukan oleh CNN Indonesia misalnya, kita terus memberikan laporan, memberikan pemberitaan apa yang sedang terjadi di Palestina dan konflik yang terjadi di sana, sehingga ini bisa membuka mata dunia dan masyarakat tentang apa yang terjadi, tragedi kemanusiaan yang terjadi di sana. Dan kita berharap dengan melakukan pemberitaan ini, maka tidak hanya pemerintah Indonesia, tapi juga pemimpin-pemimpin dunia mau mengambil sikap untuk mendesak agar perdamaian bisa segera terjadi di tanah Palestina. Baik, tapi kalau dari catatan CNN Indonesia, dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, karena ini bukan hal baru ya, Mas Revo, konflik ini terjadi. Bagaimana CNN Indonesia melihat hal ini dari zaman dulunya? Iya, PBB beberapa kali mengeluarkan resolusi terkait situasi yang terjadi di tanah konflik di tanah Palestina.
ketika tahun 1967 PBB mengeluarkan resolusi dan bisa menghentikan perang 6 hari yang berlangsung di sana. Begitu juga ketika tahun 2002 resolusi PBB juga bisa menghentikan konflik yang ada di sana untuk sementara waktu. Walaupun demikian yang kita tahu bahwa pendudukan demi pendudukan terus dilaksanakan dan itu menjadi keprihatinan kita semua. Apa yang terjadi sekarang misalnya ini sebenarnya kuncinya adalah pada Dewan Keamanan PBB. Ketika semua negara-negara anggota PBB sudah mengeluarkan sikapnya meminta supaya PBB mengeluarkan resolusi dan melakukan tindakan tegas atas apa yang terjadi di Palestina, akan tetapi kalau misalkan ada anggota Dewan Keamanan PBB yang tidak bersuara bulat, maka dan mengeluarkan vetonya, maka itu resolusi tidak bisa dikeluarkan. Nah, yang kita harapkan sekarang adalah negara-negara di dunia yang menolak serangan ini, yang melihat, kita sama-sama melihat bahwa ini adalah sebuah tragedi kemanusiaan, bisa mendesak atau melakukan negosiasi kepada semua anggota Dewan Keamanan PBB untuk bersikap sama, bersikap bulat, meminta supaya serangan ini dihentikan. Dan kita tahu memang serangan yang dilakukan Israel karena mereka berusaha membebaskan beberapa warga negara Israel yang masih disandera oleh Hamas. Dan tentunya kita berharap negosiasi tidak hanya ke negara-negara Dewan Keamanan PBB yang kemudian bisa mendesak kepada Israel, tapi juga kita bisa meminta negara-negara seperti Indonesia dan negara-negara Arab dan yang memiliki mungkin bisa menembus Hamas untuk meminta Hamas membebaskan sanderanya, sehingga dengan begitu perdamaian bisa segera dilakukan di tanah Palestina. Tapi tentu ini belum menyelesaikan persoalan utamanya ya, yang kita tahu bahwa persoalan konflik sejarahnya itu panjang, yang dituntut adalah kemerdekaan atas bangsa Palestina, kemerdekaan atas mereka. Namun yang sekarang tentu yang harus didesakkan dalam waktu dekat adalah menghentikan serangan supaya tragedi kemanusiaan ini tidak berlanjut terus, Rano. Kalau kita lihat di lapangan Silang Monas hari ini, Mas Revo, kita lihat ada Bu Menlu ya, Retno Marsudi membacakan puisi. Apakah sikap tersebut sudah mewakili sikap pemerintah Indonesia terhadap konflik ini? Dalam beberapa hal sikap Kementerian Luar Negeri sudah bisa dikatakan sangat tegas ya. Dalam beberapa kesempatan Menteri Luar Negeri dukungan terhadap rakyat Palestina itu tegas ditunjukkan, tidak hanya hari ini tapi juga dalam beberapa kesempatan sebelumnya, dalam beberapa sidang di PBB misalnya Bu Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri kita juga dengan lantang meminta menyampaikan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa sesuai dengan konstitusi negara Indonesia. Dan dukungan juga beberapa kali ditampakkan oleh Menteri Luar Negeri dengan menggunakan syal bendera Palestina misalnya. Nah, apa yang terjadi hari ini sebenarnya adalah upaya panjang yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, dan kita semua mensupport apa yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri karena memang sesuai dengan konstitusi, kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan itu yang selama ini ditampakkan ya. Cuman sayangnya memang tangan kita tidak terlalu kuat untuk memaksa Israel untuk menghentikan serangan. Tangan kita belum cukup kuat untuk memaksa Israel memberikan kedaulatan kepada bangsa Palestina. Tapi tentu yang kita harapkan adalah kalau misalkan tangan kita tidak cukup kuat, maka kita bisa menggandeng tangan-tangan lain yang ada di dunia, menggandeng solidaritas bangsa-bangsa yang memiliki kepedulian yang sama, yang dengan begitu kita harapkan tekanannya akan menjadi lebih kuat, Herano. Baik, terakhir kami minta dari Anda, Mas Revo, catatan CNN Indonesia seperti apa? Kan kita tahu banyak dukungan ke Palestina, tapi ada yang protes juga terhadap Palestina. Ini berlangsung di sejumlah ibu kota yang ada di Eropa. Bagaimana catatan CNN Indonesia menanggapi hal ini, Mas Revo? Iya, kita tentunya dalam beberapa konflik ini kita tahu bahwa ini adalah konflik yang sudah panjang
panjang tidak berkesudahan dari tahun setidaknya kalau misalkan kita bicara tanah di Palestina, maka itu sudah berlangsung sejak tahun 48. Dan konflik ini juga seringkali juga dikait-kaitkan dengan agama, walaupun apa yang terjadi saat ini tentu tidak kita tidak terkait dengan agama gitu ya, Heranov. Tapi memang ini konflik yang sangat panjang. Catatan kita, sikap kita sudah tegas bahwa kita mengedepankan kemanusiaan, bahwa kemanusiaan adalah di atas segala-galanya. Maka apa yang terjadi saat ini ketika serangan demi serangan terjadi dan menelan banyak korban, termasuk anak-anak, warga sipil, tenaga medis, jurnalis, dan orang-orang yang seharusnya tidak menjadi korban dalam setiap konflik. Nah, itu yang menjadi catatan besar dari kita, dan kita termasuk yang prihatin gitu ya. Jika tidak bisa dikatakan mengutuk, maka kita menyampaikan keprihatinan kita yang sangat dalam atas apa yang terjadi di tanah Palestina. Dan tentu yang kita lakukan adalah kita mengabarkan kepada dunia, kepada pemirsa, apa yang terjadi di sana, both side kita sampaikan, dan kita harapkan itu bisa mendorong perdamaian dengan segera terjadi di tanah Palestina. Baik, itu yang terpenting ya, cover both side. Terima kasih atas pandangan editorial view pada malam hari ini, Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Mas Revo Lusiriza. Assalamualaikum, selamat malam, Mas Revo. Selamat malam.